Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri, Anissa Fria Ardini, dengan NIM 2004-0350-1031, dan rekan saya, Muhammad Agus, dengan NIM 2004-0350-1020. Selanjutnya, ada Putri Ayu Lestari dengan NIM 2004-0350-2016. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Pendidikan Terpadu, Jalan Menuju Pencerdasan Moral. Dengan dosen pembimbing Profesor Suparlan Soehartono, MED, PhD, dan Andi Wahed, SPD, MPD. Adapun topik yang akan kami bahas satu persatu. Yang pertama adalah karakteristik pendidikan keluarga. Yang kedua, lembaga pendidikan sekolah. Yang ketiga, lembaga pendidikan masyarakat. Dan yang keempat adalah sistem pendidikan terpadu. A. Karakteristik pendidikan keluarga. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa keluarga adalah tempat pertama di mana proses pendidikan berlangsung. Di dalam keluarga, benih pendidikan mulai tumbuh dalam hubungan cinta kasih, tolong-menolong, dan saling memberi pengertian, pengetahuan, peringatan, bimbingan, pengarahan secara timbal balik antara suami istri dan antara orang tua kepada anaknya. Di dalam kehidupan keluarga, kegiatan pendidikan berlangsung dengan sasaran pencerdasan spiritual berupa: yang pertama, moral syukur dalam menerima setiap kelahiran, keberuntungan, dan bahkan nasib buruk sekalipun. Dan yang kedua, moral sabar dalam menghadapi segala macam jenis persoalan kehidupan. Dan yang ketiga, moral ikhlas dalam menghadapi akhir kehidupan atau kematian dan bencana yang memusnahkan. Pembahasan selanjutnya adalah B. Lembaga pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan sekolah lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari masyarakat, oleh dan untuk masyarakat. Hal ini berarti pendidikan sekolah dimaksud adalah tergolong organisasi sosial dengan objek kegiatan belajar. Kegiatan pembelajarannya diatur secara terjadwal, sistematis, dan berjenjang menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Karena itu, lembaga pendidikan sekolah bersifat formal, berkewajiban mendidik seluruh anggota masyarakat dalam suatu sistem kehidupan sosial kenegaraan. Jadi, dipolakan menurut dasar filosofi tujuan kehidupan nasional kenegaraan. Berdasarkan kedudukannya, beberapa corak khusus pembelajaran di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, setiap sekolah menyelenggarakan pembelajaran khusus menurut struktur hierarkis kelas. Yang kedua, setiap kelas berisi sejumlah peserta didik dalam umur relatif homogen agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Yang ketiga, waktu pembelajaran relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang telah direncanakan. Yang keempat, isi materi pendidikan cenderung menekankan pada sifat akademis. Yang kelima, kualitas pendidikan sebagai sasaran utama perlu disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masa depan masyarakat. Bertolak dari corak khusus pendidikan sekolah tersebut, maka tanggung jawab, fungsi dan perannya secara akumulatif yaitu: 1. Lembaga pendidikan sekolah berperan dan berfungsi sentral dalam mempertanggungjawabkan kepercayaan keluarga dan masyarakat luas. Dalam hal ini pembinaan potensi akademis yaitu membina kecerdasan intelektual, meliputi kecakapan membaca, menulis, dan berhitung bagi anak-anaknya. Yang kedua,
Ketiga, kecakapan tersebut lebih lanjut dikembangkan secara implementatif dalam pembinaan bentuk dan corak sikap moral bagi masa depan masyarakatnya. Yang ketiga, pendidikan sekolah bertanggung jawab atas pembentukan kreativitas, kecerdasan intelektual, dan sikap otonom, sikap moral sebagai bagian dari kepribadian nasional bangsanya. Yang keempat, pendidikan sekolah bertanggung jawab terhadap pembinaan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang cerdas dalam beradaptasi dengan baik dalam kehidupan masyarakatnya. Yang kelima, pendidikan sekolah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara metodis dan sistematis dalam mengembangkan pola pikir, pola rasa, dan pola karsa dalam bingkai peradaban dan kebudayaan dari generasi ke generasi sepanjang masa. C. Lembaga pendidikan masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk kehidupan sosial, merupakan perluasan dari keluarga. Suatu kehidupan masyarakat mempunyai bentuk dan struktur berdasarkan tata nilai dan tata budaya sendiri. Pendidikan masyarakat perlu diselenggarakan atas pertimbangan bahwa luaran pendidikan sekolah dipandang belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan dinamika masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan masyarakat perlu ditumbuh kembangkan berbanding lurus dengan perkembangan berbagai bidang di kehidupan masyarakat itu sendiri. Bukankah ketika persoalan sosial menjadi kompleks, pendidikan selalu hadir? Menurut pemahaman saya, berarti masyarakat dapat dipahami sebagai lingkungan pendidikan lapisan ketiga setelah pendidikan sekolah. Karena untuk memasuki lingkungan pendidikan ketiga diperlukan tingkat keahlian, kecakapan, dan keterampilan tertentu. Tanpa kompetensi seperti itu, seseorang tidak memperoleh kesempatan dan tidak berkemampuan dalam memerankan diri secara kreatif sebagai individu utuh. Selanjutnya, pada dasarnya, atas dasar berbagai alasan penyelenggaraan pendidikan masyarakat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, bagi mereka yang memang tidak mampu bersekolah. Alasan itu bisa karena masalah ekonomi, bisa karena cacat kodrat, dan sebagainya. Yang kedua, bagi mereka yang putus sekolah karena kemampuan ekonomi, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, bagi mereka yang sedang aktif mengikuti kegiatan pendidikan sekolah. Kelompok ini juga disebabkan karena ketertinggalan dalam mengikuti pelajaran, keinginan menambah pengetahuan yang dirasa kurang, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan pada sifatnya, sistem lembaga pendidikan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, tidak seperti pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat tidak mengenal jenjang kelas strata, tetapi diproses menurut paket. Oleh karena itu, biasanya program pendidikan diselenggarakan dalam waktu yang relatif pendek. Yang kedua, tidak pula seperti pendidikan sekolah. Peserta pendidikan masyarakat bersifat heterogen. Peserta didik tidak dikategorikan menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, kepentingan, dan sebagainya. Yang ketiga, seperti sistem pendidikan sekolah, pembelajaran diselenggarakan menurut jadwal, metode formal, dan untuk menentukan kualitas standar perlu dilakukan evaluasi. Yang keempat, isi dan materi pembelajaran ditekankan pada keterampilan kerja demi keperluan peningkatan taraf hidup. Karena itu, materi pembelajaran bersifat khusus dan praktis. Kemudian setelah menyelesaikan satu satuan paket, materi pembelajaran diberikan pula sertifikat untuk kepentingan pekerjaan. Kemudian, berdasarkan target sasarannya, pendidikan masyarakat diselenggarakan bagi kalangan luas dan bervariasi. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, bagi remaja putus sekolah. Adapun sasarannya adalah membina kreativitas dan keterampilan atas pekerjaan tertentu agar selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Misalnya, kursus pembengkelan, menjahit, dan sebagainya. Yang kedua, bagi para buruh, petani, dan nelayan. Sehubungan dengan pertambahan penduduk, maka peningkatan produksi sandan dan pangan senantiasa menjadi tuntutan utama. Untuk itulah, kepada mereka perlu diberikan bimbingan dan penyuluhan metode, sistem, dan teknik baru dalam peningkatan produksi. Yang ketiga, bagi para orang tua.
Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak di antara mereka yang pada masa mudanya belum mempelajarinya. Oleh karena itu, kita sebagai kaum milenial perlu memperkenalkan dan membimbing mereka cara mempergunakan peralatan modern yang syarat akan teknologi canggih, terutama yang berhubungan dengan manajemen pemeliharaan kesehatan. Yang keempat, bagi para ibu rumah tangga yang kurang berpendidikan, perlu juga disediakan pendidikan khusus, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kerumah tanggaan, khususnya tentang pendidikan untuk anak, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. D. Sistem pendidikan terpadu. Pada dasarnya, kehidupan manusia adalah sepenuhnya tentang persoalan pendidikan. Life is the problem of education. Bagi manusia, kehidupan tanpa pendidikan adalah tidak mungkin. Artinya, bagi manusia pendidikan itu mutlak. Secara kodrati, manusia berpotensi dididik dan mendidik oleh dan untuk diri sendiri dan sesamanya. Ketika seseorang berpikir, berasa, dan berkarsa tentang sesuatu, sebenarnya pendidikan itu sedang berlangsung dari, oleh, dan untuk diri sendiri atau proses kesadaran. Kegiatan pendidikan berlangsung ketika manusia bergaul, bekerja, dan melakukan segala kegiatan sepanjang kehidupan. Masyarakat dipandang perlu meningkatkan kuantitas maupun kualitas lembaga-lembaga pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, keluarga sebagai sumber pencerdasan spiritual. Kedua, sekolah sebagai sumber pencerdasan intelektual. Dan yang ketiga, masyarakat sebagai sumber pencerdasan moral emosional. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.